Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurjanah dengan NIM 2000650. Perkenalkan, nama saya Naura Latifah Jadi dengan NIM 2001099. Halo, perkenalkan, nama saya Syifa Lestari Dewi dengan NIM 2001266. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Social Studies di Australia. Di Australia, Social Studies merupakan suatu mata pelajaran yang diberikan sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama yang memiliki kedudukan penting di semua negara bagian. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah Australia yang semakin meningkatnya permasalahan ekonomi, politik, sosial, lingkungan, kebudayaan, dan masalah pribadi yang memerlukan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Social Studies di Australia. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya bagaimana sih kurikulum di Australia itu? Pengembangan kurikulum Australia dipimpin oleh Melbourne Declaration on Education Goals for Young Australians yang diadopsi oleh Badan Menteri Pembelajaran Negeri Bagian serta Area pada Desember 2008. Keterangan Melbourne itu menekankan pada berartinya wawasan, pemahaman, serta keahlian dalam bidang pelajaran, keahlian umum, serta prioritas lintas kurikulum sebagai dasar kurikulum yang didesain untuk mensupport penataan era 21. Kurikulum Australia ini memuat hak untuk memperoleh pengajaran bagi setiap anak didik di Australia. Keadaan yang terpaut mencakup keadaan dasar guna untuk menggapai sukses, belajar seumur hidup, serta keikutsertaan dalam bermasyarakat. Perihal ini berarti jika keinginan serta kebutuhan anak didik akan bermacam-macam dalam social studies. Alhasil, sekolah serta guru pun akan merancang kurikulum yang bersumber pada kepentingan serta kebutuhan itu. Kurikulum Australia juga membenarkan tentang pergantian di mana anak didik hendak berlatih serta memberikan tantangan-tantangan yang akan membuat pembelajaran mereka di masa yang akan datang. Penerapan pembelajaran IPS atau biasa disebut Social Studies atau Human Society and its Environment di Australia lebih menekankan pada nilai-nilai dan tingkah laku para peserta didik. Cara pembelajaran IPS di Australia dan di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu di Australia cara pengajarannya atau pembelajarannya lebih kepada proses dan pengimplementasiannya secara langsung mengenai pemecahan-pemecahan permasalahan, berbeda dengan Indonesia yang masih berkaitan dengan materi dan teori. Nah, terus sistem penilaian pembelajaran IPS di Australia dan Indonesia juga cukup berbeda. Kalau misalkan di Australia itu lebih menekankan pada proses dan hasil belajar akademik para peserta didik, sedangkan di Indonesia masih berupa angka-angka dan nilai-nilai yang didapat dari materi atau penguasaan materi tersebut. Australia juga memiliki sistem pembelajaran IPS atau Social Studies-nya dengan menerapkan pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry ini bertujuan untuk menjadikan para siswa berperan aktif dalam pembelajaran Social Studies. Diawali dengan pembahasan persoalan atau permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap tentang sistem pembelajaran inquiry ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya, Siva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan secara inquiry. Pendekatan pembelajaran inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang mampu mengiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkannya selama belajar. Inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Meskipun
dengan menggunakan fasilitas media dan materi pembelajaran yang bervariasi. Pendekatan pembelajaran secara inquiry merupakan serangkaian pembelajaran yang lebih menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis dalam memecahkan suatu permasalahan. Ada 3 kegiatan penting dalam sebuah proses inquiry, yaitu investigation, communication, and participation. Langkah investigation ialah aktivitas untuk meningkatkan anak didik dalam meneliti, mengerjakan, serta mengimplementasikan informasi atau data. Aktivitas ini berperan untuk memperkirakan alternatif anak didik dalam menuntaskan permasalahan, menyusun hipotesis, menetapkan pendekatan, serta menguasai tata cara untuk mengakumulasi dan mengorganisasikan dalam mengerjakan informasi atau data. Selanjutnya adalah communication. Langkah communication ialah aktivitas untuk meningkatkan kecakapan anak didik dalam memakai beragam wujud komunikasi seperti lisan, tulisan, diagram, serta statik. Para anak didik berlatih mengakumulasi, mengerjakan, menganalisa, serta menyajikan data dengan memakai sejumlah bentuk serta macam-macam metode. Yang ketiga yaitu participation. Langkah participation yakni aktivitas meningkatkan kecakapan rasa yakin pada diri anak didik dalam kerja kelompok serta dalam cara mengambil keputusan. Anak didik juga didorong untuk memperhitungkan apakah kecakapan yang dilatihkannya di kelas terdapat manfaatnya di masa yang akan datang. Pada kurikulum ini, tampaknya pendekatan inquiry lebih disederhanakan